Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Mubarak Amir, NIM H0511331 akan memaparkan seminar Statistika 1 dengan judul Optimasi Algoritma Support Vector Machine atau SVM dengan Adabus pada komentar YouTube terhadap pasangan calon presiden tertentu di pemilu 2024 dengan dosen pembimbing Bapak Siswanto SSD MSc. Terdapat tiga garis besar pokok bahasan yang akan saya paparkan, yakni yang pertama pendahuluan, dua landasan teori, dan tiga metode penelitian. Melangkah pada pokok bahasan pertama, yakni pendahuluan. Secara garis besar terbagi menjadi empat bagian, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua batasan penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Berangkat dari salah satu percabangan dari Natural Language Processing, yakni analisis sentimen. Analisis sentimen bekerja dengan melakukan proses komputasi dengan mengekstraksi opini yang berbentuk teks terhadap suatu isu atau peristiwa. Hasil akhir dari proses tersebut menghasilkan polaritas atau kategori dari hasil klasifikasinya, atau yang biasanya berbentuk positif, negatif, maupun netral. SVM merupakan salah satu teknik pembelajaran mesin yang kompatibel untuk melakukan analisis sentimen dengan pendekatan supervised learning. Algoritma ini didasarkan pada fungsi-fungsi linear di ruang berdimensi tinggi. Menurut Alita, pada tahun 2020, SVM secara optimal dapat mengklasifikasi data dalam dua kelas atau binary. SVM sering digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan analisis sentimen karena kinerja akurasi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Arsi dan Waluyo, Mediana, dan Masari, yang membandingkan SVM dengan metode machine learning lainnya yang akan saya paparkan di slide selanjutnya. Salah satu cara untuk meningkatkan model pelatihan SVM yaitu dengan pendekatan metode ensemble. Metode tersebut bekerja dengan menggabungkan beberapa model classifier dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dari model gabungan beberapa classifier. Penelitian menurut Han et al. Pada tahun 2012 mengemukakan bahwa model gabungan yang telah terbentuk dinilai lebih akurat jika dibandingkan dengan model awal dalam kinerja klasifikasinya. Adabus adalah salah satu algoritma terpopuler dalam pendekatan ensemble. Pada Adabus, kumpulan data pelatihan yang digunakan untuk setiap classifier dipilih berdasarkan kinerja classifier sebelumnya. Sampel yang tidak diprediksi dengan benar oleh classifier dalam proses tersebut akan dipilih lebih sering. Dalam hal ini diberi bobot daripada sampel yang diprediksi secara benar. Sehingga prinsip dasar dari Adabus yaitu memberi perlakuan khusus pada pengamatan yang berstatus kesalahan klasifikasi. Salah satu isu yang menjadi perbincangan utama di internet pada awal tahun 2024 yaitu saat menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024. Untuk mengetahui kompetensi kandidat calon yang berkompetisi, maka Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengadakan debat pemilu. Melalui media YouTube, saluran-saluran berita sangat berperan besar dalam mengawal isu ini untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi relevan pada masing-masing kandidat. Terlebih lagi sejak debat putaran kelima, yaitu debat terakhir, telah dilaksanakan, perdebatan di berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia pun tak dapat terhindari. Sehingga kehadiran metode analisis tentu sangat dibutuhkan untuk memanfaatkan momen ini agar sebaran pendapat dapat dipetakan dan intisari dari data tersebut dapat diambil. Dan di berbagai analisis sentimen, data X atau Twitter kerap kali dijumpai pada penelitian, karena memang X lebih menitik beratkan pada penyebaran media informasi melalui teks. Namun di balik itu, menurut Blank pada 2017 dan Azionya dan Desi pada tahun 2021, data X meski terlepas dari opini murni masyarakat, data ini tidak mewakili masyarakat umum. Pengguna X sendiri pun cenderung lebih terkesan eksklusif jika dibandingkan dengan komentar-komentar YouTube, Instagram maupun yang ada di TikTok yang masih lebih dianggap mewakili seluruh opini pengguna media sosial di Indonesia. Dan alasan kedua, menurut Gupta dan Hewitt pada tahun 2020, pengambilan data di X berdasarkan tagar atau hashtag menjadi tantangan karena sifat data X dan tagarnya yang terus berkembang. Biasanya pengguna menggunakan tagar berbeda pada waktu yang berbeda dan menggunakan beberapa tagar dalam sebuah cuitan sehingga mempersulit tugas mengidentifikasi tagar yang relevan untuk topik tertentu. Atas penjelasan dan latar belakang tersebutlah yang menjadi dasar peneliti mengangkat penelitian ini.
Selanjutnya, adapun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang SPM dan Adabus antara lain, yang pertama penelitian dari Arsi dan Waluyo pada tahun 2021 yang membahas tentang studi kasus wacana pemindahan ibu kota menggunakan data Twitter. Peneliti membandingkan algoritma BM25 atau Decision Tree, KNN, Naive Bayes, dan SPM. Hasil akhir yang didapatkan berupa akurasi SPM yang merupakan tertinggi, yaitu 96,8%. Penelitian kedua yaitu Mediana dan Yamasari pada tahun 2024 yang membahas tentang analisis sentimen pada suatu aplikasi berdasarkan ulasan di Play Store. Dengan peneliti membandingkan algoritma decision tree dan SVM yang hasilnya berupa SVM yang tertinggi yaitu sebesar 93,1% dengan menggunakan kernel RBF. Dan penelitian terakhir yang membahas tentang Adabus yaitu tentang analisis sentimen data Twitter dengan studi kasus penerapan kurikulum Merdeka. Peneliti membandingkan algoritma Naive Bayes dan SVM sebelum dan setelah diberi Adabus. Baik SVM maupun Naive Bayes sama-sama mengalami kenaikan akurasi setelah diberi Adabus. Selanjutnya, batasan masalah. Selanjutnya, melangkah pada pokok bahasan kedua, yakni batasan masalah. Data yang akan dipakai berupa data komentar YouTube masyarakat yang dikategorikan berdasarkan dukungan kepada salah satu capres ataupun masih bersikap netral. Data terbatas pada rentang Februari hingga Maret tahun 2024 dengan jumlah data 11.500. Adapun parameter-parameter yang berlaku pada penelitian kali ini yaitu yang pertama pada seleksi fitur TF-IDF, jumlah maksimal fitur yang digunakan 5.000 sampai 10.000 fitur dengan nilai minimal DF sebesar 5 dan maksimal DF sebesar 0,7. Pada nilai K-fold cross validation, jumlah K yang ditetapkan sebesar 10. Pada SPM, kernel yang ditetapkan yaitu RBF. Untuk nilai parameter C yang dilakukan trial dan error pada skala 0,1 sampai 1. Penyetelan nilai gamma dilakukan secara otomatis dengan algoritma grid search support vector pada rentang 0,001 sampai 0,01. Dan terakhir, pada Adabus, iterasi maksimal dibatasi hingga 10 sampai 20 iterasi pembobotan. Selanjutnya melangkah pada bagian ketiga. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil klasifikasi dan evaluasi perbandingan hasil kinerja klasifikasi metode SPM sebelum dan setelah diberi algoritma Adabus pada data netralitas masyarakat terkait arah dukungan capres-cawapres di pemilu 2024. Dan yang terakhir, untuk manfaat penelitian yang dapat diambil pada penelitian ini adalah yang pertama, menambah keilmuan statistika di bidang machine learning khususnya pada penerapan boosting dengan Adabus sebagai fitur tambahan untuk meningkatkan kinerja klasifikasi sentimen data pengujian. Yang kedua, menambah opsi metode dalam menganalisa pandangan atau sentimen masyarakat terhadap suatu kejadian atau isu yang sedang menjadi perhatian. Yang terakhir, agar dapat terus dikembangkan atau dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Berlanjut ke pokok bahasan kedua, yaitu landasan teori yang berisi serangkaian teori yang menjadi acuan dasar penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, Nature Language Processing, yang kedua, analisis sentimen, ketiga, pembelajaran mesin, yang keempat, Support Vector Machine, yang kelima, Adabus, yang keenam, Text Pre-Processing atau pemrosesan teks, yang ketujuh, seleksi fitur TF-IDF, yang kedelapan, K-fold cross validation, yang kesembilan, evaluasi kinerja klasifikasi, dan yang ke-10, YouTube. Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir, yaitu metode penelitian. Metode penelitian pokok bahasannya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sumber data, dua struktur data, dan tiga tahapan analisis dan diagram alir. Baik, yang pertama yaitu sumber data. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari 8 saluran YouTube. Data diperoleh dengan cara scraping, data komentar yang terkumpul sebanyak 11.500 data, berbentuk teks berbahasa Indonesia. Data diambil pada rentang waktu Februari hingga Maret 2024 dengan menggunakan
Kata kunci pencarian debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Yang kedua, yaitu struktur data. Struktur data pada data tersebut setelah dilakukan scraping atau pengambilan terdiri dari ID pengguna, komentar, dan label data. Label data terbagi menjadi 1 dan 0. 1 berarti data menunjukkan sentimen netral yang berkonotasi pada komentar yang tidak memihak paslon manapun. Dan data 0, data yang berlabel 0 bersifat tidak netral atau komentarnya lebih berorientasi pada salah satu paslon. Dan yang terakhir yaitu tahapan analisis akan saya jelaskan sembari dengan munculnya diagram alir pada slide. Tahapan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dari YouTube mengenai debat calon kelima presiden dan wakil presiden. Data yang digunakan adalah data dari penarikan komentar YouTube sejak Februari 2024 hingga Maret tahun 2024 pada 8 saluran media yang menyiarkan acara debat. Scraping dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menginstal library YouTube Comment Downloader 2. Setelah dilakukan pelabelan secara manual, kemudian dataset pun terkumpul dengan format Excel dengan bantuan library Pandas. Yang kedua merupakan yaitu tahap preprocessing. Yang kedua yaitu tahap preprocessing. Data yang telah berhasil dikumpulkan harus melewati tahap preprocessing agar dapat digunakan pada tahapan selanjutnya. Preprocessing yang dilakukan antara lain case folding, cleaning, tokenize, normalize, stemming, dan stop word removal. Yang ketiga yaitu pembobotan kata dengan metode term frequency inverse document frequency atau TF-IDF. Hasil dari pembobotan pada tahap ini akan digunakan pada proses klasifikasi. Tahap selanjutnya itu klasifikasi model. Setelah melakukan seleksi fitur, akan dilakukan klasifikasi pada dokumen yang diperlukan dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama membagi data menjadi dua yaitu data latih dan data uji. Dengan menggunakan prosedur 10 cross validation dengan rasio pembagian 80/20. 80 untuk data training dan 20 untuk data uji. Selanjutnya itu memasukkan data training ke dalam prosedur pemodelan klasifikasi SPM dan SPM diberi adabus. Selanjutnya itu mengklasifikasikan pengamatan-pengamatan pada data testing menggunakan model klasifikasi yang sudah dihasilkan SPM dan adabus SPM berdasarkan model dari data training. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi hasil klasifikasi dengan membentuk matriks confusion dan menghitung performa klasifikasi berdasarkan ukuran akurasi, precision, sensitivity, dan F-measure, serta membandingkan hasil evaluasi tiap fold dan membandingkan evaluasi sebelum dan setelah adabus diterapkan dalam SPM. Dan yang terakhir yaitu berikut daftar pustaka yang telah digunakan dalam penelitian ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.